Jadi sekali lagi saya katakan pada Anda, ya kalau ketika apresiasi kita rendah, menikmati, ya kita baca aja, tidak baca secara teliti, atau kita nonton aja, yang penting hiburannya apa gitu. Misalnya nih, banyak orang nonton film Korea, kenapa? Mau lihat nih artisnya, karena ide pertamanya tuh, pikiran itu melihat artis, padahal artis itu sebagai alat bagi penggarap agar dia bisa menyampaikan packingnya amanat. Ibarat kado nih, ya. Kenapa kita harus bungkus kado? Kenapa tidak kasih gitu aja barangnya? Ya supaya menarik, ya di packing. Ibarat makanan, ya berapa banyak makanan yang jenisnya sama. Makanan yang dari jagung ini berapa banyak sama di supermarket. Tapi packingnya berbeda-beda, ya. Nah itulah tadi karya sastra itu sebagai packingnya. Tapi tujuan utamanya itu adalah menyampaikan amanah. Nah, mari kita lihat Halimah tadi. Contohnya, pertama kan cerita tentang rupanya sekarang tuh sudah modern komunikasi lewat WA dulu. Ya, kalau dulu kami tidak. Memang harus jumpa dulu dosen Pak, kapan dapat bisa. Kalau sekarang karena menggunakan media sosial, nah orang mudah sekali berkomunikasi dengan WA. Ya. Nah, yang namanya kita berharap sama orang tentu tidak kehendak kita. Ya, kehendak orang. Tapi terkadang kita tidak mau berterima. Kita tidak mau terima. Saya beri contoh Anda misalnya. Saya katakan kuliah jam 7.30 ya. Enak aja dosen ngatur. Tidak bisa lah. Maunya jam 10. Ya karena kita ini yang mau berharap. Ya karena kita berharap kita terpaksa berterima. Tapi sekali gitu juga. Kalau kita sebagai orang yang diharapkan juga harus wajar, ya. Kalau kata anak muda sekarang tidak ngadi-ngadi, paham? Saya berpikir tadi, misalnya kenapa saya menggunakan 7.30? Yang pertama saya tidak mau lewat sholat zuhur Anda pulang. Satu, yang kedua tadi baru saya WA kan Pak Mengatur, setelah saya lihat tak mungkin lagi saya menghadiri pertemuan itu. Pak Uzar juga tidak hadir. Ya, kalau saya paksakan ke kampus pasti terlambat juga. Malah tadi pikiran saya mau hematkan pertemuan pertama dan hematkan pertemuan kedua. Tapi kan tidak mungkin, materi kita padat. Ini aja dengan normal gini aja tidak cukup memahaminya. Akhirnya udah saya putuskan, mau dimarahi. Penting. Terus saya WA Pak Mengatur, saya ngajar. Kalau saya paksakan datang kampus pertemuan 9.40. Perjalanan ke sana aja udah berapa? Kita berhenti tadi jam 9, kurang 6 menit. Ya kan? Kan normal. Kita masuk 7.30 bagi yang tepat waktu. Bagi yang tepat waktu nih. Ya, bagi yang tepat waktu jangan merasa. Oke. Apa lagi? Ya namanya mahasiswa, kebersihan itu penting. Ya kan? Mandi, walaupun kalian datang ke sini ada yang tidak mandi itu tidak ada masalah lah. Kita kan tahu. Tapi film itu mengatakan, di sini mengatakan mandi itu bersih itu penting, itu amanatnya. Nah, jadi ada berapa? Ada 3 komunikasi tadi media sosial dan WA, ya. Yang ketiga menjadi kepatuhan karena kita berharap dengan orang, kita ikuti selera orang, paham? Ayat keempat tadi sebetulnya tersirat di sana bahwa dia tidak kritis. Itu janji itu di luar kebiasaan. Ya, kalau ada dosen yang WA Anda, katakanlah saya nih Saprial, Pak saya mau bimbingan, oke kita ketemu di hotel ya, Anda harus curiga. Kok tiba-tiba, atau kita ketemu di kafe ya, Anda harus curiga. Tapi bukan berarti saya tidak pernah melakukan bimbingan di kafe.
bimbingan anak mahasiswa S2. Kebetulan saya ke Pasir Pengarayan. Mahasiswa itu tinggal di ujung Batu. Saya katakan, saya ke Pasir lihat keponaan. Kalau mau ketemu dengan saya, oke. Tunggu saya pulang dari Pasir. Anda tunggu aja saya di ujung Batu. Karena kalau dia kembali kan jauh biaya besar. Ada, tapi bukan kafe kesannya ini terbuka, kedai kopi terbuka. Ada suaminya, ya jumpa. Kenapa ya? Untuk pelayanan. Bagi saya tidak rugi, membantu mahasiswa kan cepat. Nah kira-kira seperti itu, paham? Nah tapi kalau di luar kebiasaan itu perlu curiga Anda, perlu curiga. Nah saya aja punya anak 2 orang, ketika bimbingan kalau mereka tidak berdua atau apa, nggak mau saya bimbingan di atas di bawah bimbingan, karena nanti bisa dijadikan aib orang. Adalah sekali ketika kuliah Ismi minta bimbingan, ya enggak mau lagi, ya mau tidak mau, itu pun saya adalah pakai ibu juga supaya jangan ada apa-apa karena mau bimbingan itu. Ya, jadi kita enggak bisa semena-mena, itu normal. Nah kemudian apa lagi? Tadi kalau kita bawa kendaraan mau dekat mau jauh, ikuti peraturan lalu lintas, pakai helm. Jangan juali helm atau jangan mencuri helm. Jadi sedetilnya kita lihat, oh ya ini kesannya. Atau orang menonton secara di luar kesadaran dia sudah menangkap. Ya, saya punya cucu. Tadi mau ke atas dia ragu-ragu. Mau ke atas tadi, karena itu saya agak lama sedikit. Udah sampai ke tangga, dia dengar suara kalian, dia minta pulang lagi. Tapi dia nanti mau naik lagi. 3 kali saya mau bolak-balik. Saya bilang sama tantenya, sama anak saya, capek kali saya udah kayaknya mau dia ditinggal di bawah. Kalau enggak dia bisa di sini Aira, karena dia duduk. Nah, itu tadi. Artinya kembali lagi kita cermati. Kadang-kadang begini, yang saya kembali cucu tadi, kalau naik kendaraan, dia mintanya pakai helm. Karena melihat bapaknya pakai helm, melihat ibunya pakai helm, mana helm? Ya kita tidak perlu mengajari lagi. Ya, amanat itu sampai. Dilihatnya mahasiswa ada masuk kendaraan, dia pasti lihat, Dedi kerja ya di atas ya, dia tahu bahwa saya kuliah. Berarti tidak ada mahasiswa datang, berarti saya kuliah. Gitu. Jadi artinya amanat itu ada kalanya tersurat, ada kalanya tersirat. Ya. Nah, di situ yang perlu. Tapi kalau kita sudah dibatasi melihat figur orang saja, kita lupa dengan amanat. Kita kurang kritis, membaca kritis, menonton kritis, kurang. Nah, kayak tadi. Apalagi misalnya tadi yang ketika dia sampai di kampus, dia ketemu dengan Farhan. Ya kan? Kan jelas Farhan hari udah sore, dia mau pulang juga. Kok tiba-tiba datang ke kampus, ada apa nih? Wajar dong dia tanya, ya kan? Kan hal yang lumrah. Sesuatu yang di luar dari kebiasaan itu perlu ditanyakan. Tiba-tiba saya nyelonong ke kosan Anda tuh tanya, ada apa Pak? Ya kan? Kan harus bertanya. Jangan, Bapak masuklah ke sini. Ini loh ke saya. Itu tidak curiga sama sekali. Ya, nggak curiga sama sekali. Tiba-tiba misalnya saya WA Anda tengah malam. Ada apa nih? Saya selalu loh, kadang-kadang menelpon mahasiswa tengah malam. Tapi bimbingan saya. Ada bimbingan saya yang sudah sarjana. Sekarang kalau masih ngajar saya nggak tahu sekarang apakah masih ngajar di SMA Plus. Bukan SMA Labor di Gobah sana. Namanya Nanda. Itu jam 4 subuh saya telepon. Kamu udah bangun belum? Udah sholat belum? Apa yang dikerjakan? Dan itu cepat diselesaikan skripsi itu 3 bulan. Dari duluan temannya seminar,
Akhirnya mau ujian aja dia nangis. Pak, dia bilang, dia nangis dekat saya. Kalau mengatakan bahwa skripsi itu bapak yang buat. Padahal saya tidak pernah baca. Sampai detik ini saya nggak pernah baca skripsinya. Saya hanya motivasi aja. Kamu kemari ada target. Besok ya siapkan ini. Besok siapkan ini. Sama dengan yang semester ini. Yang PA-nya saya siapa sini? Ya PA-nya saya. Tidak pernah dalam mana ketemu ya. Benar kan? Dalam mana ketemu. Nah, yang saya beritahu kepada Anda, yang PA-nya saya angkatan 2021 semester 5 itu udah banyak yang setuju judulnya. Semester 5 baru. ISMI tadi sudah setuju judulnya. Udah dipadatkan judulnya. Hari Sabtu ini si Ari mau bimbingan tentang judul. Saya katakan, untuk apa bimbingan tinggi-tinggi kalau lambat selesai? Iya kan? Nah, karena itu saya bawa skripsi ke rumah. Kalau yang di rumah saya bawa ke rumah. Jadi mereka boleh baca. Mau apa judulnya? Ya untuk apa? Kalau tawannya 4 tahun juga, untuk apa? Jadi ISMI ada sisasi sekarang tuh Endah kebetulan tinggal di rumah, PA-nya Bu Karlina, tapi disetujui Bu Karlina minta saya pembimbing pertamanya, bukan saya minta, karena bidang sastra, dia lagi hari ini dia divalidkan judulnya. Begitu. Buktinya artinya saya melaksanakan tugas saya sebagai PA, bukan sebagai PA, artinya minta tanda tangan aja baru gitu. Oke, saya lanjutkan. Lalu tadi kan bicara tentang itu ketika Farhan bertanya, ya. Lalu benar yang tadi itu ibadah benar, khusus ibadah benar. Dan ibadah menurut ajaran ambil wudhu dulu benar itu amanahnya kan. Ambil wudhu dulu pas azan itu bukan langsung sholat aja gitu. Ada mahasiswa kita yang saya ketika kalau saya tegur takut tersinggung malu gitu. Sholat zuhur jadi imam, ya bukan kelas Anda, jadi imam. Tapi jadi imam dia dizahirkannya baca al-fatihahnya. Ini sholat zuhur loh, ya kan? Berarti tidak pernah sholat, tidak cermat itu sholat di masjid, gitu misalnya. Kemudian apalagi, ya? Apalagi setelah sholat tadi kan tempat janji tadi Anda sudah mengatakan pamit dulu. Perilaku menghadap dosen tadi kan dia nunduk dulu, ya nunduk dulu gitu. Mengatakan bimbingan tadi itu. Lalu apa lagi amanahnya? Cara berpakaiannya. Lalu apa lagi? Nah, kita mengambil tindakan seperti Rizky mengambil tindakan itu supaya orang tidak tersinggung. Ini kan pura-pura ada kuncinya jatuh. Jadi ngeceknya benar nih atau tidak gitu. Karena tiba-tiba ada chat dosennya kan begitu. Ada chat dosennya. Tahu ini siapa nih yang berjumpai? Nah itu tadi. Nah jadi itu tadi kalau kita ingin mencari tentang amanat dari karya fiksi tadi. Baik. Kemudian kita bicara gaya, ya. Gaya bahasanya. Kemarin tadi katakan juga masalah gaya terakhir kan bahasanya itu. Nah berbeda gaya bahasa tulis dan gaya bahasa visual. Apa sebab? Kalau Anda melihat terjadinya transformasi karya tulis dengan karya visual itu banyak yang dihilangkannya. Sesuatu yang dituliskan bahkan dia menggunakan unsur sastra mungkin bisa 2-3 paragraf, tapi ketika divisualkan dia bisa hanya beberapa menit saja, ya. Satu. Apalagi saya bukakan rahasianya pada Anda bahwa ini karya mereka ini tanpa menulis skenario. Jadi saya mencoba membalikkan konsep itu
bahwa bagaimana sebagai pemula tidak dibebani dengan menghafal skenario. Jadi mereka 100 film lebih, kurang 111 atau 115 film itu tanpa ada skenario. Ya. Jadi mereka memang dirancang karena pada prinsipnya orang main drama dulunya tanpa skenario. Orang kalau kita lihat Lenong Bocah, misalnya Lenong Betawi, Ketoprak, tidak ada skenario yang harus dihafal oleh pemainnya. Nah, oleh karena itulah sebetulnya sulit kita mengarahkan atau mendapatkan film yang tutur katanya itu lebih menilai estetikanya. Dia cenderung kepada bahasa yang populis. Ya, kenapa? Karena mereka hidup di kota. Kalau di kota kan orang lebih praktis bahasanya, tidak lagi sempurna seperti di kampung. Ya, kalau di kampung tuh dengan kebudayaan bahasa itu terpelihara. Jadi kalau Anda ingin lihat kesopanan orang, kesatuan orang berbahasa, Anda lihatlah orang kampung. Kita di kota ini terkadang menunjuk sesuatu dengan tunjuk, masih syukur dengan tunjuk, tapi dengan mulut kadang tuh. Nah, ada teman kita datang ke kosan misalnya, di mana nih? Misalnya, saya mau pinjam di mana? Tuh. Tapi kalau Anda pergi ke daerah-daerah yang bekas kerajaan, ya, contohnya di Penyengat, Anda tidak akan menjumpai orang menunjuk. Dia pakai dengan jempol. Mari Pak, sini. Dengan jempol, yang terbaik dia kasihnya, bukan dengan tunjuk. Gitu. Apalagi kalau seandainya Anda lihat tutur. Anda lihat orang Jogja. Ya. Bagaimana orang Jogja itu kesantunan dia berbahasa. Meskipun Anda tidak ngerti misalnya bahasa Jawa. Tapi cara tutur, dia pakai maaf dulu. Pakai enji, ya, pakai iya dulu, enji mas, tutur katanya, karena di situ daerah keraton, daerah yang terjaga. Tapi jangan dibandingkan dengan daerah-daerah yang keras, daerah terminal misalnya, itu kasar. Ya, orang misalnya di terminal antar kota saja kita melihat stokar-stokar atau supir itu. Dia jumpa temannya, dia pasti mencari dulu. Anjing kata dia. Tapi biasa begitu ya. Rasanya nggak enak, nggak akrab gitu. Dia sama begitu, diksinya begitu gitu. Nah, film ini karena itu lahirnya filmnya Si Halimani karena dia tidak berangkat dari kultur tertentu, maka dia menggunakan bahasa yang populis gitu. Dan mudah dicerna gitu. Baik, sampai di situ ada yang mau tanyakan? Ada? Jadi tidak jauh berbeda. Kalau kesulitan kita pada puisi itu kita memahami diksinya, ya kan? Kalau di prosa ini lebih longgar. Karena tadi saya katakan perbedaan prinsip penggunaan bahasa. Pada puisi bagaimana sehemat mungkin menggunakan bahasa dengan makna seluas mungkin. Tapi pada karya fiksi tidak. Bagaimana yang kecil, yang sedikit itu bisa diperluas sedetil mungkin sehingga orang bisa menangkapnya lebih detail lagi. Kalau boleh saya katakan begini, kalau kita boleh ibaratkan dengan makanan, ya, kalau orang kampung makanannya simple, ya kan? Tidak ada macam-macam. Ya ada cabai, ada sudah digiling jadi. Tapi ketika itu masuk ke kota, ada seni memasaknya. Jangan seni memasaknya, seni menghidangnya. Sehingga muncul orang sebelum makan itu buat konten dulu. Jangan makan, dikonteni dulu. Ya kenapa? Enak. Contoh, kafe, kopi. Ya kan? Yang penting kan kalau orang kampung kan rasanya. Tapi kalau kita ke kafe,
bukan rasanya aja, tapi dekorasinya, buihnya itu, ya kan? Jadi dialah ada model orang, ada model bunga gitu. Itu. Kemudian banyak caranya, cara memasaknya dan sebagainya gitu. Tapi kalau di kampung tidak seperti itu halnya. Nah, inilah yang membedakan, artinya ketika karya sastra, sebuah karya disajikan dalam karya fiksi, itu kemasannya itu banyak. Kemasannya itu apa? Packingnya itu apa? Bahasa tadi. Ya. Nah, kalau di dalam bentuk audiovisual, bahasa itu ditontonkan, diperlihatkan dalam bentuk visual. Jadi sama saja, kadarnya sama saja. Tapi bukan berarti tidak ada, ya, bukan berarti tidak ada orang memahami bahasa dialog sastra itu supaya kesannya klasik. Contohnya nanti Anda nonton film Tenggelamnya Kapal Badarudin di Google. Dialognya itu dialog yang ada dalam roman itu sendiri. Jadi Anda bisa melihat dialognya antara Zainuddin dengan Hayati, pertemuannya. Itu dialognya bukan dialog keseharian. Dialog yang dibuat oleh Hamka pada dalam Tenggelamnya Kapal Badarudin. Gitu. Baik, sampai di situ ada yang bertanyakan? Sudah tahu tugasnya? Belum? Nah, Anda cari sama dengan tadi, cari mau film silakan. Ya, Halimah itu satu-satunya, bukan satu-satunya. Boleh, mau film silakan, mau cerpen silakan. Ya, kalau novel kan terlalu panjang. Ya, nggak mungkin Pak, nggak mungkin sebulan aja dah habis Pak baca novel misalnya bagi yang malas. Nah, Anda cari, lalu Anda jelaskan temanya. Tapi sebelum menjelaskan temanya itu, apa langkah-langkah mencari tema dalam sebuah karya film atau cerpen? Menentukannya, Anda jelaskan dulu. Boleh ada kan merujuk menurut pendapat siapa? Ya. Jadi ada berdasarkan teori, tema berdasarkan teori. Amanat juga begitu. Kiat-kiatnya menulis amanat itu. Supaya hal ini, pertama Anda bermanfaat bagi Anda. Ketika nanti Anda PPL atau apa, Anda tahu pas untuk tema ditanya anak gimana, Anda tinggal lihat aja medianya. Paham? Paham. Siapa sangka saya menggunakan media karya mahasiswa Halimah. Karena saya pikir-pikir, mau saya suruh medianya pembelajaran ini cerpen pasti beragam. Nah, nggak seru. Kenapa Halimah? Ya, supaya tidak iri. Ada banyak karya apa juga anak saya si Rizky, si Ismi ada, si Endah ada, bisa pilih Rizky. Tapi sekali lagi saya katakan masih banyak film-film mahasiswa lagi yang lain, ya. Ada bipolar, yang pemenang-pemenang itu yang bisa Anda jadikan konten Anda untuk tugas hari ini. Jadi tugas hari ini itu sama dengan puisi, yaitu berkaitan dengan menentukan tema. Ya. Ada yang bertanyakan? Tidak? Cukup rasanya? Nah, oke, kalau sampai itu, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.